Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Al Faruq rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat insyaallah dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khotib naik mimbar ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa waktu sholat Jumat hari ini Jumat 4 Juni 2021 pada pukul 11.52 menit. Yang bertindak sebagai khotib dan sekaligus sebagai imam adalah Ustadz Al-Jufri. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muazin Ustadz Maulana Ibrahim juga sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian kami sampaikan bahwa sebagaimana biasa taklim rutin insyaallah besok Sabtu pada subuh kita ada kajian, ada taklim. Insyaallah akan mengambil tema atau topik tentang tafsir Quran atau Arab Qurani yang akan disampaikan oleh Ustadz Safarudin. Besok akan melanjutkan kajian bulan yang lalu yaitu surat Al-Alaq. Kemudian kami sampaikan juga bahwa keadaan keuangan masjid, dana operasional sebesar 11.753.256 rupiah. Dana anak yatim sebesar 15.901.241 rupiah. Donasi tetap bulanan kemarin bulan Mei masuk 3.575.000 rupiah. Untuk pengeluaran rutin 900.000 rupiah. Kemudian tunjangan marbot dan seterusnya sebesar 3.850.000 rupiah. Token listrik 1.335.000 rupiah. Lain-lain 606.000 rupiah. Sehingga saldo akhir operasional masjid sebesar 8.279.756 rupiah. Saldo anak yatim 16.258.741 rupiah. Jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang sudah menyisihkan sebagian rizkinya untuk kegiatan masjid. Para jamaah yang saya hormati, kami juga akan menyampaikan tentang rencana kegiatan Idul Kurban pada Masjid Al Faruq, perumahan Violet Garden, bahwa insyaallah
sesuai dengan nanti yang ditentukan pemerintah, kita akan melaksanakan sholat id berikut penyembelihan kurban. Bagi para jamaah yang akan menitipkan hewan kurban maupun kolektif kurban, kami Masjid Al-Faruq siap untuk menerima dan insya Allah untuk mendistribusikan. Bagi yang mau nitip berupa uang untuk patungan berupa 1 sapi untuk 7 orang, kami menetapkan masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 3,5 juta untuk per orang. Kalau untuk 7 orang berarti untuk dapat 1 sapi. Untuk estimasinya sekitar bobot sapi 400 kg. Kemudian untuk kambing juga sama 3.500.000 sama seperti tahun kemarin. Itu sudah berikut biaya pemotongan dan mungkin juga untuk plastik pembungkus dan seterusnya. Kemudian kalau yang mau kurban sendiri 1 sapi dititipkan kami ke DKM berarti 24,5 juta rupiah. Itu sudah termasuk biaya potong. Bagi para jamaah yang mau menitipkan hewan juga boleh. Maka kami menerima paling tidak 1 hari sebelum pas pemotongan, sehingga kami tidak berlama-lama untuk merawatnya. Saya kira sementara itu nanti juga akan kami siapkan nanti sore mungkin kami tadi sudah mengetik, sudah selesai, belum di print. Untuk panduannya sudah lengkap, nanti akan kita taruh di depan masjid bagi para jamaah yang sholat rawatib, asar, maghrib dan seterusnya nanti bisa mengambil brosur atau mungkin edaran dari DKM tentang Idul Kurban. Karena waktu sudah masuk sholat Jumat, cukup itu saja. Dan adik-adik sekalian, sekali lagi adik-adik tolong ketika khotib naik mimbar, kalian dirapihkan sapnya. Terus jangan ada yang bercakap-cakap, ya. Karena kalian masih suka bercakap-cakap ketika khotib naik mimbar. Sekali lagi kepada yanda-yanda yang ada di depan, yang dekat putra-putri kita, mohon untuk diingatkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil la raiba fi. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram usikum wa nafsi bi taqwallah haitsu qala azza wa jalla fi kitabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang mulia dan seyogyanya dimiliki oleh setiap seorang muslim adalah sifat malu. Karena sifat malu ini merupakan sifat yang memiliki keutamaan dan juga memiliki faedah yang sangat banyak dan sangat tinggi. Banyak sekali literatur atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana keutamaan sifat malu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu itu, sifat malu merupakan cabang dari keimanan. Ketika kita mengaku seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki sifat malu, itu adalah bagian dari keimanan. Dan juga di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, bahwasannya malu itu bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah, dan keimanan itu letaknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwasannya sifat malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sifat atau rasa malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Dan di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ali Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya al-haya'u kullahu khair. Sifat malu itu adalah semuanya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemalu. Innallaha hayyun sitirun yuhibbu sitra wal haya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Maha menutupi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu dan juga orang-orang yang mau menutupi aib dan kesalahan-kesalahannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat malu ini juga merupakan bagian dari agama kita. Sifat malu ini juga merupakan barometer, indikator sebuah akhlak yang ada dalam sebuah agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Inna likulli dinin khuluqan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap agama memiliki sifat dasar. Wa inna khuluqal Islam al-haya, dan sesungguhnya sifat dasar agama Islam itu adalah malu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita sampaikan tadi adalah dalam rangka kita memberikan pemahaman bahwasanya sifat malu itu mestinya dimiliki oleh setiap kita. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sifat malu di sini hanya bukan sekedar malu kepada sama manusia, bukan malu sama hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lebih dari itu bahwasanya kita mesti memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan sebenar-benarnya memiliki sifat malu. Ketika kita memahami bahwasanya sifat malu yang ada dalam diri manusia, kita semua sudah paham. Seseorang memiliki rasa malu kepada teman yang lainnya, kepada karib kerabat yang lainnya. Seorang anak memiliki sifat malu kepada orang tuanya, kepada temannya. Laki-laki memiliki sifat malu kepada perempuan, perempuan juga memiliki sifat malu kepada laki-laki, dan juga yang lainnya. Itu adalah dalam rangka sifat malu terhadap manusia. Tetapi bagaimana cara menumbuhkan, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kita sudah memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari jalan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian, milikilah rasa malu kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, kulna ya Nabi Allah, inna lanastahi walhamdulillah. Wahai Nabi Allah, sungguh kami telah memiliki rasa malu, alhamdulillah, kata mereka para sahabat. Lalu Nabi SAW melanjutkan, qala laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud, kata Nabi SAW, walakin al-istihya minallahi haqqal haya, akan tetapi yang dimaksud dengan rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, Nabi SAW menjelaskan, apa itu? Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a, hendaklah engkau menjaga kepala dan apa yang ada dalam kepala tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watahfadzal batna wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang masuk ke dalam perut. Watazkural mauta wal bila, dan mengingat kematian dan juga kebinasaan. Wa man aradal akhirat taraka zinatad dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan-perhiasan atau kesenangan-kesenangan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang telah melakukan itu semua, maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Lalu bagaimana cara kita memahami para jemaah sekalian? Poin-poin yang disampaikan oleh Nabi SAW, di antara poin yang pertama tadi adalah rasa malu kepada Allah, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan apa yang ada di kepala kita. Para ulama menafsirkan, para ulama menjelaskan, yang pertama adalah la tasjuda li ghairillah, menjaga kepala kita agar kita tidak sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lianna sujud li ghairillah haram. Karena apa? Karena sujud kepada selain Allah adalah perbuatan yang diharamkan. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi SAW, seandainya aku membolehkan menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku akan perintahkan yang paling utama adalah seorang wanita sujud kepada suaminya. Seandainya pun perintah sujud seorang pada seorang itu boleh, kata Nabi SAW, maka yang paling utama yang aku perintahkan adalah seorang istri perempuan bersujud kepada suaminya. Akan tetapi apa? Sujud kepada selain Allah itulah haram, tidak diperbolehkan. Maka siapapun di antara kaum muslimin, kita orang-orang yang beriman, maka haram hukumnya bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah semata. Ini adalah poin yang pertama, yaitu kita malu dengan menjaga kepala kita dan dari apa yang ada dalam kepala tersebut. Kita hendaklah beribadah, hendaklah bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di antara menjaga rasa malu kepada Allah, yaitu menjaga kepala kita dan apa yang ada dalam kepala. Para ulama menjelaskan, antahfadzar ra'sa min antatakabbara ala ibadillah, menjaga kepala kita untuk tidak memiliki sifat takabur, sombong kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Karena para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarratun min kibar. Tidak akan masuk surga barang siapa ada orang yang dalam hatinya benih-benih kesombongan. Karena pada hakikatnya adalah kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak layak memiliki sifat sombong. Apa yang akan ditampilkan, apa yang akan disombongkan depan manusia yang lainnya, sedangkan Allah yang menciptakannya. Al-kibar, kata Nabi SAW, dijelaskan kesombongan adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Ketika seseorang diberikan rizki berupa kelapangan rizki hartanya, ketika seseorang diberikan kehidupan dunia berupa jabatan dunianya, pangkat dan jabatan di kantornya, dan sederet harta yang dia miliki sifat sombong terhadap manusia yang lainnya, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua itu adalah yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, semua itu amanah, titipan, tidak ada yang patut disombongkan di hadapan manusia yang lainnya. Maka menjaga kepala kita diantaranya adalah kita memiliki rasa malu. Dengan kita memiliki rasa malu bahwasanya kita tidak memiliki sifat sombong terhadap manusia yang lainnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara poin yang ketiga adalah menjaga kepala dan dari apa yang ada di kepala. Di antaranya adalah min an yanzurun nisa al-kasiyat al-ariyat, menjaga pandangan mata kita dari melihat wanita yang bukan mahram, wanita-wanita yang membuka auratnya, yang saat ini al-muntasyirat fis syawari, banyak tersebar dan banyak kita lihat pada saat ini. Kita lihat bahwasanya para jemaah sekalian, banyak sekarang orang sudah tidak malu lagi untuk membuka auratnya. Terlihat auratnya dengan laki-laki yang lain bukan mahram baginya, di luar, di jalanan, di mall, atau bahkan di media-media sosial yang lainnya. Terbuka. Maka ketika kita memiliki rasa malu, kita jaga pandangan kita. Ketika kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada seorang mukmin untuk menjaga pandangannya, tidak melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahram baginya. Begitu juga pada perempuan-perempuan agar tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahram baginya yang auratnya terbuka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di antara poin selanjutnya adalah menjaga kepala, dan dari apa yang ada di kepala adalah hadzal lisan minal ghibah wan namimah wal kadzib wa syahadataz zur, yaitu menjaga lisan kita dari perkataan ghibah, namimah, sumpah palsu, kebohongan, kedustaan, al-ghina, begitu juga nyanyian-nyanyian dan yang lainnya, dan itu semuanya adalah jalan keselamatan. Nabi SAW ketika ditanya bagaimana jalan keselamatan, Nabi SAW mengatakan takuf hadzal lisan. Lisan inilah jalan keselamatan. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, maka dia akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan binasa, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan ghibah, namimah yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang-orang. Dan ini dapat menyebabkan seseorang dijatuhkan kehormatannya. Karena apa? Karena perbuatan ghibah tersebut. Dengan gampangnya seseorang menjatuhkan kehormatan orang lain. Karena perbuatan namimah, karena perbuatan dusta, dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di antara menjaga kepala dan dari apa yang ada di kepala, menjaga yaitu untuk tidak mencukur alis bagi perempuan. Karena ini merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanamissat. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang ditato dan orang yang minta ditato, orang yang mencukur alisnya. Nabi SAW dengan tegas dalam hadis ini bahwasannya itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita didik agar supaya bagi kita yang memiliki anak perempuan atau istri-istri kita, agar senantiasa tetap menjaga apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa keindahan, berupa ciptaannya, tidak merubah-rubah ciptaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua di antara sifat malu kepada Allah adalah antahfazul batna wa ma hawa, menjaga perut kita dan apa yang masuk ke dalam perut kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perut kita dari memasuki segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan makanan ke dalam perut kita, bahwasanya kita harus memberikan makanan suplai ke dalam perut kita adalah makanan-makanan yang halal. Yang itu semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sumbernya atau dari apa yang kita dapatkan dari makanan tersebut. Sebagian orang sudah tidak lagi peduli ketika dia mencari nafkah, apakah dari jalan yang halal atau jalan-jalan yang haram. Yang penting dia memperoleh rezeki, yang penting dia memperoleh nafkah untuk anak dan istrinya. Bahkan dari jalan yang haram banyak sekarang terjadi. Karena kehidupan semakin sulit, banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari transaksi-transaksi riba pun dia kerjakan. Bahkan dari transaksi-transaksi yang gharar pun dia laksanakan dalam rangka mencari nafkahnya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan transaksi, maka hindarilah transaksi riba. Karena jelas bahwasanya setiap kali makanan yang masuk ke dalam perut kita dihasilkan dari jalan yang haram, maka fannaru aulabi, neraka lebih dahulu yang berhak untuk dinikmati oleh neraka jahanam tersebut. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita makan, dari apa yang kita cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa dalam mencari rezeki. Kita takut bahwasannya rezeki tersebut tidak halal. Maka pastikan bahwasannya rezeki yang kita peroleh rezeki dari yang halal. Ketika kita berdagang, jadilah pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi wirausaha, jadilah wirausaha yang jujur. Jangan sampai kita menipu, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Kita mengambil harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada al-murtashi.
yaitu menjaga perut kita dari apa yang masuk dalam perut kita itu dengan jalan menyuap, suap menyuap. Yang ini banyak terjadi di kalangan-kalangan birokrasi dan juga kalangan-kalangan yang lainnya, sehingga perbuatan suap menyuap ini merupakan perbuatan yang lumrah, yang sudah biasa. Padahal ini sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rashi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang memberikan suap adalah tempatnya di neraka. Begitu juga para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara menjaga perut dan apa yang ada di perut adalah menjaga faraj, menjaga kemaluan. Karena ini adalah sumber dari kemaksiatan. Ketika seorang tidak mampu menjaga al-faraj, yaitu kemaluannya, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan perzinahan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin di antara sifat malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kepala kita dengan poin-poin yang tadi kita sampaikan, menjaga perut kita, dan senantiasa kita mengingat kematian, karena itu adalah merupakan sebuah jalan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Aku qauli hada. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dihindarkan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan hati yang kita miliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang sukses ketika bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza, Allahumma ansurhum, Allahumma sabbithum, Allahumma ansurhum, Allahumma sabbithum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu, diluruskan shafnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu, iya.